Hmm, Kira-kira untuk menjadi seorang anak yang soleh, perilaku apa yang harus kita lakukan ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak terus video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Rina. Dan kita hari ini memasuki pelajaran ketiga, materinya tentang Aku Anak Soleh. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk yang di rumah, kita angkat tangan untuk berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah siswa diharapkan mampu untuk mengetahui dan mencontoh perilaku jujur dan amanah, mengetahui dan mencontoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta mengetahui dan mencontoh perilaku santun dan menghargai teman. 1. Jujur. Jujur merupakan perilaku terpuji. Perilaku jujur ada dua, yaitu berkata jujur dan bertindak jujur. Berkata jujur artinya berkata sesuai dengan kenyataan. Anak jujur tidak akan berkata bohong. Bertindak jujur artinya bertindak dengan benar. Anak jujur tidak akan curang. Sebagai anak muslim, kamu harus berkata dan bertindak jujur ya. Anak jujur akan disayang Allah. Anak jujur juga akan dipercaya oleh orang tua, guru, teman, dan orang sekitar. Perhatikan gambar cerita berikut ini. Ada anak yang bernama Alif. Alif sedang bermain bola di dalam rumah. Tiba-tiba, bola tersebut terkena gelas dan kemudian pecah. Dan ibundanya mendengar suara tersebut dan bertanya, "Suara apa itu, Alif?" Alif menjawab bahwa kucingnya si manis lari menabrak gelas tersebut sehingga pecah. Tetapi kemudian Alif merasa bahwa tindakannya tersebut adalah tidak benar. Kemudian Alif mencoba untuk berkata jujur kepada ibundanya dan mengatakan bahwa bukan si manis atau kucingnya yang menabrak atau yang memecahkan gelas tersebut, tetapi Alif yang memecahkan gelasnya karena sedang bermain bola di dalam rumah. Akhirnya ibundanya tersenyum dan memaafkan kesalahan Alif karena sudah berani berkata jujur. 2. Amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Amanah merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya pun dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya, seperti rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah secara disiplin. 3. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat artinya berperilaku sopan dan patuh artinya taat atau menurut. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah: 1. Patuh dan taat bila dinasehati. 2. Rajin sholat dan belajar. 3. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Dan 4. Selalu ingat untuk mendoakannya, seperti doa berikut:
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga, misalnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selain itu, kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru. Beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Lalu, bagaimanakah cara kita menghormati guru? Berikut adalah contoh cara menghormati dan mematuhi guru. 1. Saat bertemu dengan guru, sebaiknya mengucapkan salam, kemudian bersalaman dengan mencium tangannya, dan memperlihatkan wajah yang berseri-seri. 2. Saat guru memberikan tugas, hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malasan dan mengeluh. 3. Saat guru menasehati, hendaknya mendengarkan dengan tulus dan menaati nasihatnya. 4. Saat berbicara dengan guru, sebaiknya berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras dan tidak memotong pembicaraannya. Dan yang kelima, saat guru sedang mengajar, hendaknya duduk dengan tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh, dan memperhatikan pelajaran. 4. Santun dan menghargai teman. Sikap santun merupakan perilaku seseorang yang halus budi bahasanya dan tingkah lakunya. Seseorang yang berperilaku santun akan selalu menjaga pembicaraan dan tingkah lakunya. Orang yang berperilaku santun akan menghargai temannya. Beberapa contoh perilaku santun dan menghargai teman, yaitu 1. Berbicara sopan dan tidak berteriak. 2. Mengucapkan terima kasih setelah ditolong atau diberi sesuatu. 3. Bersikap ramah pada teman atau orang lain. 4. Meminta maaf jika bersalah. Dan yang kelima, tidak mengganggu teman atau orang lain. Gimana anak-anak? Menarik bukan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi ada 4 perilaku terpuji untuk menjadi seorang anak yang soleh. Yang pertama, jujur. Kedua, amanah. Ketiga, hormat dan patuh. Dan yang keempat adalah sopan dan saling menghargai. Sebelum Ibu Rina menutup pembelajaran kita pada hari ini, yuk kita tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.